Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita masih ada di dalam tema bagaimana hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau kemarin kita membahas tentang kemenangan atas dosa dalam lidah kita, hari ini kita mau kemenangan atas dosa dalam hati. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, hati itu lebih dari sekedar perasaan, karena hati adalah pusat kehidupan rohani kita. Hati itu mencakup pikiran, kehendak, dan motivasi terdalam ada di dalam diri kita. Jadi ketika Tuhan mau berkata jagalah hatimu, Tuhan mau ngomong begini, jagalah pikiranmu juga nak. Jagalah pusat hidupmu nak. Jagalah keinginanmu dan jagalah motivasi terdalam hidupmu. Jagalah selera hidupmu supaya kau tetap selaras dengan diriku. Itu kata Tuhan sebetulnya. Ketika ada kalimat jagalah hatimu. Kenapa? Karena dosa selalu merambat di dalam hati, saudaraku. Sebelum seorang jatuh di dalam sebuah perzinahan misalnya, hatinya dulu sudah menyimpan keinginan yang najis. Perbuatan cabul itu timbul dari hati. Sebelum seseorang berbohong, hatinya terlebih dahulu takut kehilangan sesuatu, maka dia berbohong. Maka dari itu saudaraku, pada pagi hari ini kembali saya mau mengajak kita merenungkan dengan sungguh-sungguh singkatnya hidup kita. Kenapa kita tidak terus mendandani diri kita, terutama hati kita, untuk kita jaga sungguh-sungguh menjadi lahan yang subur bagi firman Tuhan. Bukan jadi lahan yang subur bagi dosa untuk tumbuh diam-diam, saudaraku. Coba renungkan ini. Kalau kita menyadari betapa pentingnya hati kita, karena di dalamnya ada pikiran, ada kehendak, ada motivasi terdalam manusia, ada keinginan. Itu diramu jadi satu dalam hati kita. Maka betapa rawannya hati kita kalau kita biarkan rumput-rumput dosa itu liar tumbuh di dalam hati kita. Yesus berkata di dalam Markus 7 ayat 21-23, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Artinya, saudaraku, dari ayat ini mau berkata, perbuatan dosa hanyalah buah dari akar yang busuk di dalam hati. Maka kalau akar itu tidak dibersihkan, maka engkau dan saya tidak akan kunjung menjadi man of God-nya Tuhan. Kita tidak akan kunjung membanggakan hati Tuhan. Kenapa? Hati kita busuk, saudaraku. Kita tidak kunjung selaras dengan tepat di mata Allah. Kenapa? Hati kita rusak. Kita akan jatuh terus di dalam pola dosa yang salah. Meskipun kita sudah menyesalinya berkali-kali. Bener gak? Capek loh saudaraku. Jujur deh. Saya mengalami itu juga dulu. Anda pasti mengalaminya, betul kan? Capek kok gitu terus ya. Hatiku kok gak kunjung beres, gak kunjung sukacita, gak kunjung bersih hati ini. Kita datang ke Tuhan nyesel berkali-kali, jatuhnya sama lagi. Ingat ya, Tuhan itu tidak hanya ingin kita berhenti melakukan dosa, saudaraku. Tapi Tuhan itu rindu kita itu dibersihkan dari dalam hati kita. Dari motivasi kita yang salah bersama dengan Dia. Dari motivasi kita yang salah kalau kita berbuat baik. Dari segala kepahitan, dari segala iri hati. Dari segala cinta dunia, akar-akarnya kita. Tuhan mau ubah semuanya. Tuhan mau bersihkan itu semua. Maka di dalam Mazmur 51 ayat 12 berkata, ciptakanlah hati yang tahir dalam aku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Itu indah loh. Kalau kita minta sama Tuhan kalimat ini, Mazmur 51 ayat 12 ini.
kita gaungkan dalam hari hidup setiap pagi, setiap saat. Kita ngomong, ciptakanlah hati yang tahir dalam aku, Tuhan. Tapi nggak bisa cuma ngomong begitu. Kita pun harus berjuang membersihkan hati kita dengan bantuan Roh Kudus. Terus perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Roh Kudus pasti memperbaharui hati kita. Kita respon, on-kan dalam hidup kita. Daud tidak meminta Tuhan untuk sekedar menghapus dosanya, tetapi Daud menciptakan hati yang baru. Dia berjuang. Ya, dia berjuang. Dia berproses. Dan tuntunan Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam dirinya menjadi satu paket yang kuat, yang luar biasa, saudaraku. Maka kasih Allah adalah kuasa yang paling kuat yang untuk mengubahkan hati yang keras menjadi lembut. Dulunya kita tidak mau tahu tentang hati kita. Tapi hari ini kita, karena kuasa roh Allah itu membuat kita sadar bahwa kalau hati kita tidak kunjung dibebat terlebih dahulu, bagaimana kita bisa membebat banyak jiwa di luar sana? Bukankah engkau dan saya harus menjadi seorang penjala manusia, saudaraku? Hidupmu dan hidupku hanya untuk jiwa-jiwa dan kepentingan Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak kunjung kita bereskan di hadapan Tuhan dan tidak tersentuh oleh kasih Allah, gak bisa kita akan mengubah orang lain. Hanya hati yang terisi oleh kasih Allah yang bisa bersuka cita. Hanya hati yang terisi oleh Allah yang dapat menolak dosa dalam hidupnya. Karena kasih membuat seseorang tidak lagi terikat pada kesenangan dosa, melainkan ingin menyenangkan hati Bapanya. Amin ya saudaraku. Coba kita refleksikan diri kita. Apa sih simptomnya kalau kita mulai dikuasai oleh dosa hati kita itu? Gampangnya gini, orang kalau cepat tersinggung, cepat simpan sakit hati, lah itu dia mulai dikuasai dosa. Apalagi kalau lihat orang lebih berhasil, dia iri, lah itu ciri-cirinya saudaraku. Itu orang mulai dikuasai oleh dosa. Apalagi rasanya kering sama Tuhan, tidak peka dengar suara Tuhan, kering, gairahnya nggak ada dalam doa, puji menyembah Tuhan nggak ada gairahnya, ke gereja malas-malesan. Betul loh, orang kalau sudah dikuasai dosa, udah ogah begitu, udah males. Mereka lebih sibuk di dalam penampilan luarnya daripada kondisi batinnya di hadapan Tuhan. Dia lupa mendandani spiritualnya. Kenapa? Karena dikungkung oleh dosa. Hatinya sudah jenuh. Hatinya sudah penuh dengan kepahitan dan kejahatan, saudaraku. Dosa hati sering tidak terlihat orang lain, tapi Tuhan melihatnya dengan jelas. Hati-hati, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Coba saudaraku, berarti bagaimana dengan hati kita? Yuk kita cek yuk hari ini saudaraku. Melalui renungan-renungan pagi begini kita mau sungguh-sungguh, kita mau periksa hati kita setiap hari di hadapan Tuhan. Kita mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ada hal yang tidak berkenan yang aku lakukan atau yang ada di hatiku hari ini di hadapan-Mu? Kalau kita sadar kita ada sesuatu yang tidak beres di hati kita, kejujuran adalah awal pemulihan, saudaraku. Keterbukaan awal pemulihan. Kita jujur sama Tuhan, aku masih begini Tuhan. Aku pun frustasi dengan dosaku ini. Bantu aku Roh Kudus. Jadi jangan biarkan segala hal yang melekat, dosa-dosa liar itu menguasai hati kita, saudaraku. Apapun dari segala kebencian, kejengkelan, sakit hati, apapun, kita harus mengampuni. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati kita. Mengampuni bukan berarti setuju dengan kesalahan orang loh, tetapi melepaskan hati dari racun dosa. Kita isi hati kita dengan firman. Kita mau mengampuni, kita mau melepaskan pengampunan. Kita selesaikan kejengkelan, kebencian kita, kepahitan kita. Amin saudaraku. Hati kita seperti sebuah sumur. Kalau airnya bersih, seluruh desa punya kehidupan yang sehat.
Tapi kalau sumur ini tercemar, semua yang minumnya akan diare, sakit, atau macam-macam lah saudaraku. Itu sama dengan hati kita, dengan hidup kita. Apa yang keluar dari hati akan mempengaruhi seluruh arah kehidupan kita. Maka dari itu, jagalah sumur hati kita supaya tetap jernih, tetap di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Sehingga hatimu dan hatiku tetap murni di hadapan Bapa. Kenapa? Karena hatiku, aku mau seperti Yesus. Karena pikiran dan perasaanku tambatkan kepada Kristus. Kita berani cek ada dosa tersembunyi gak dalam hatiku? Bagaimana ya aku bisa menjaga hatiku agar aku tetap lembut, tetap peka terhadap suara Tuhan? Coba renungkan ini saudaraku. Kita harus menang menjadi pribadi yang berkemenangan. Dan hari ini kita belajar, kita berkemenangan di dalam hati kita untuk Tuhan kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.